Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Islami bersama saya Fitri. Dan tentunya sudah hadir ya, sudah ada nih ya di studio saat ini Ustadz termuda di Kabupaten Fakfak, termuda ya. Ustadz Usman Abdul Malik. Ustadz, Assalamualaikum. Gimana Waalaikumsalam kabar hari ini? Alhamdulillah Baik baik. ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, topik kita hari ini adalah ubah luka menjadi bahagia. Waduh, menarik nih ya Ustadz ya. Oke, Eh, ubah luka menjadi bahagia, gimana nih tanggapan Ustadz dengan eh, topik kita hari ini? Tentunya kebahagiaan manusia itu adalah hal yang didamba-dambakan oleh Hmm, kalangan manusia, khususnya anak muda. hmm, Manusia mana sih yang tidak mengharapkan kebahagiaan? Namun ada satu keadaan yang membuat terkadang kita terluka atau terlalu sakit menghadapi cobaan dan beratnya ujian hidup ini. Nah, kemudian berbicara tentang masalah kebahagiaan, kebahagiaan hadir itu terbentuk daripada hati dan pikiran kita dan sikap dari manusia. Adapun luka yang datang itu bisa menjadi kebahagiaan ketika kita sebagai manusia, khususnya anak muda, itu berbuat hal-hal yang positif yang menyebabkan kita bahagia. Maka dari itu jangan terlalu dalam dan terjatuh dalam masalah luka. Nah, ketika kita mendapati apa-apa yang menyebabkan kita terjatuh, segera bangkitlah, jangan terlalu lama dalam kondisi terpuruk kita. Jadi seperti itu. Oke, Ustadz, bagaimana nih cara Islam mengajarkan kita untuk menyikapi luka batin atau Hmm, trauma dalam hidup? hmm. Trauma ya. Oke, agama hadir itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Artinya bahkan ada satu kalimat yang Islam hadirkan, Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang menenteramkan untuk masyarakat bumi. Artinya seharusnya kalimat ini sudah menjadi eh, penenang di dalam hati kita. Adapun hal-hal yang menimpa hati kita ataupun luka-luka batin yang kita alami itu sebenarnya hal-hal yang wajar sih, karena kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menghindari hal tersebut. Pasti ada saja dalam satu kondisi kita mendapati hati kita terluka. Ah, Lalu bagaimana caranya kita bisa mampu untuk kembali di dalam kebahagiaan yang kita inginkan? Nah, maka dari itu semua dimulai daripada hati kita. Kita membentuk kebahagiaan yang kita inginkan, kita membentuk jalan yang terbaik yang kita bisa tapaki menuju kebahagiaan tersebut. Nah, itu perlu juga kita libatkan di dalamnya Allah Subhanahu wa Hmm. taala. Karena kebahagiaan sejati adalah kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak mudah. Itu semua tidak mudah. Karena yang Rasulullah sampaikan, surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang berat untuk kita kerjakan. Bahkan mungkin ada kalanya kita putus asa, kemudian kita terlalu terpuruk, pada akhirnya kita tidak mau menjalani kehidupan yang sudah Allah tetapkan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, apakah mungkin luka di masa lalu bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan jika kita ikhlas? Ya, ada satu pepatah yang menyampaikan bahwasannya apa yang kita kerjakan pada masa lalu itu adalah pelajaran untuk kita yang bisa kita jadikan bekal pada saat ini. Bahkan apa yang kita kerjakan saat ini juga itu kita akan memetik hasilnya pada masa depan kita. Nah, artinya perkara-perkara yang sesuatu yang buruk menurut kita yang di masa lalu dan kita mampu untuk menjadikan pelajaran yang artinya kita bisa mengerti bahwasanya oh ternyata yang saya kerjakan dulu itu tidak tepat. Oh yang saya kerjakan dulu ternyata menimbulkan luka di hati. Itu manusia yang pintar akan menjadikan pelajaran baginya. Nah dari situ dia mulai belajar untuk ikhlas, mulai belajar untuk ridho, dan itu menjadi amal kebaikan baginya kalau dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu hal-hal yang lalu jangan dijadikan sebagai
bumerang untuk kita saat ini. Bahkan yang paling parahnya lagi, banyak atau ada beberapa golongan manusia yang dia beranggapan bahwasanya saat ini dia tidak mau berbuat baik. Atas dasar apa? Atas dasar karena dia sudah buruk dari dulu. Dan itu menurut saya sebuah asumsi yang kurang tepat. Karena justru keburukan-keburukan yang kita kerjakan di masa lalu harusnya kita ganti dengan kebaikan yang saat ini kita usahakan. Karena ada satu motivasi yang kaitannya dengan keimanan kita, fa'ad bi sayyiatal hasanah, kata Rasulullah. Kita ikuti perkara-perkara yang buruk itu dengan kebaikan. Maka dari itu keburukan-keburukan yang lalu jangan dijadikan sebuah alasan untuk kita tidak mau berbuat baik. Justru dengan keburukan yang kita kerjakan yang kemarin itu menjadi motivasi kita untuk menjadi manusia versi terbaik saat ini. Agar apa? Agar Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan dan mampu memberikan kekuatan bagi kita agar yang lalu itu sudah tidak usah kita kerjakan kembali. Jadi seperti itu. Oke, nah Ustadz, bagaimana nih cara mengubah rasa sakit menjadi kekuatan iman dan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya sakit yang dirasakan oleh manusia itu juga ada keterlibatan Allah di dalamnya. Artinya sakit yang diberikan kepada manusia, kemudian luka, kesedihan, itu bisa jadi Allah melihat kita sudah terlalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sedang lupa dengan Allah, bisa jadi kita sedang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dulunya ketika kita merasa susah, kita senantiasa mendekat kepada Allah, menadahkan kita punya kedua tangan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak, kita terlalu jauh melangkah. Kita lupa atas kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa untuk melibatkan Allah di dalam keadaan kita. Kita lupa untuk mencampur tangankan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Maka dari itu Allah berikan luka di dalam hati kita, Allah berikan sakit di dalam hati kita. Dan kita sebagai manusia yang beriman dan yakin kepada Allah, harusnya kita sadar bahwasannya sakit yang diberikan itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dengan apa yang Allah berikan, dengan sakit yang Allah berikan, Allah ingin kita semakin lama untuk menadah tangan kita di hadapan Allah. Allah ingin kita semakin sering untuk mengucap permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ibadah-ibadah kita. Maka dari itu salah satu cara agar kita mampu mengubah kesedihan itu menjadi keimanan yang berujung kebahagiaan adalah kita tanamkan di dalam hati kita terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang sedang merasa tersakiti atau merasa menahan luka terlalu dalam, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan teguran dari Allah. Allah lihat kita sudah terlalu jauh. Allah lihat kita sudah terlalu lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan teguran tersebut agar apa? Agar kita anak-anak muda ingat bahwasannya ada kebahagiaan yang abadi yang harus kita raih, yaitu akhirat dan ketakwaan yang kita miliki. Oke. Jadi Nah, seperti satu itu. lagi nih Ustadz. Iya. Dalam proses penyembuhan hati yang terluka, apa Hmm. peran besar dari sabar dan syukur, Ustadz? Berbicara tentang sabar dan syukur itu merupakan dua hal yang sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampaikan ada dua sikap yang mana ini merupakan kelebihan daripada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kalau seorang hamba dia syukur atas kenikmatan yang Allah berikan, dia menerima atas apa yang Allah hendaki baginya, itu merupakan kebaikan baginya. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, diberikan kesusahan oleh Allah, rasa sakit yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Maka dari itu peran penting dari dua hal tersebut di dalam kehidupan kita adalah satu hal yang sangat urgen sekali. Karena
dari situ Allah memberikan kebaikan kepada kita. Rasa sakit yang kita hadapi, ketika kita sabar, Allah berikan kebaikan darinya. Rasa bahagia yang kita dapati, kemudian kita bersyukur kepada Allah, Allah juga berikan kebaikan darinya. Maka kebaikan yang kita dapatkan melalui kebahagiaan yang kita rasakan, berawal dari luka yang kita hadapi dan coba kokoh berdiri di hadapannya, melalui sabar dan syukur, kedua hal tersebut berbuah kebaikan dan kita dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya itu tadi sedikit penjelasan ya dari Ustadz Utsman Abdul Malik ya terkait dengan topik kita hari ini, yaitu ubah luka menjadi bahagia. Semoga saja yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi menonton bahagia semua ya Ustadz ya. Amin, semoga bahagia semua. Oke, sampai di sini dulu podcast Islami Pro 2 RRI Fakfa. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.